Ujung masa tiada henti menyapa, berjalan dengan kaki terluka, tak pernah ada waktu untuk mengeluh. Untuk saat ini, tentu fokus utama tim pelatih serta PSSI adalah memaksimalkan laga versus China serta Jepang. Ya, bagaimanapun dua laga itu, terutama laga versus China, boleh jadi akan sangat menentukan langkah Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, tim pelatih pun saat ini juga sedang memantau pemain-pemain timnas, terutama yang abroad, untuk memastikan mereka dalam keadaan siap. Namun di luar itu semua, tim pelatih pun juga udah menyiapkan langkah tambahan semisal Indonesia harus berjibaku di round 4. Dan harus diakui dari sisi kedalaman skuad, tim ini masih terbilang belum balance. Mengingat ada beberapa pemain yang kurang mendapatkan menit bermain di klubnya. Maka dari itu sebisa mungkin sembari memantau pemain yang udah ada, gak ada salahnya sesekali tim pelatih juga memantau pemain-pemain yang mungkin bisa dijadikan opsi sebagai amunisi tambahan. Seperti Dean Zandbergen misalnya, penyerang 23 tahun yang musim ini tampil bagus di VVV Venlo. Kayaknya cukup menarik atensi bagi tim pelatih, sebab dari sisi atribut, ini pemain cukup lengkap dan potensial sebagai penyerang modern. Dan di pertandingan terbaru, melawan The Graafschap, Dean sukses mengemas 1 gol dalam kemenangan 3-1 timnya. Yap, sebuah pertandingan yang dirasa cukup untuk meyakinkan tim pelatih untuk merekomendasikan Dean Zandbergen sebagai tambahan amunisi di depan sekaligus berpotensi menghadirkan trio Ragnar, Ole, serta Dean di lini serang Garuda. Sementara itu ada Welber Jardim yang namanya makin wangi di Brazil. Yap, Welber yang promosi ke tim U20 Sao Paulo beberapa waktu lalu sukses melakoni debutnya. Nah, sampai detik ini Welber masih sangat possible untuk membela dua negara yaitu Indonesia atau Brazil. Dan pihak tim junior Brazil kabarnya juga memantau laga tersebut, serta menotis nama Welber yang bagaimanapun udah punya pengalaman internasional di Piala Dunia U17 serta Piala Asia U20. Sesuatu yang kemudian disadari betul oleh PSSI serta pastinya Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Yang mana dalam hal ini Kluivert memang diketahui udah menaruh atensi kepada potensi Welber sehingga bukan tak mungkin ia akan memasukkan nama Welber ke dalam daftar Garuda Calling sebagai salah satu taktik mengamankan potensinya. Berbicara soal peluang Indonesia, jelas dengan 9 poin yang dimiliki saat ini, peluang tim Garuda untuk mengamankan posisi 3 atau 4 sejatinya masih terbuka lebar. Dan di laga versus China, 5 Juni mendatang dirasa benar-benar akan menentukan segalanya. Yap, apapun caranya, mau main pragmatis kek, mau main full nyerang, full counter, dan lain-lain, pokoknya 3 poin adalah yang paling utama. Karena dengan begitu, peluang untuk bisa dikatakan aman bisa digenggam. Namun jangan lupa, kalau selisih gol juga penting, sehingga mudah-mudahan efektivitas yang selama ini jadi problem bisa terselesaikan. Yap, tentu kita tahu, kalau sebenarnya dari sisi membangun serangan, menciptakan peluang Indonesia sangat baik. Hanya saja soal finishing itu loh yang nggak tahu kenapa masih sering meletot. Contohnya terbaru, ya di laga versus Bahrain. Dari 3 peluang besar yang didapat, cuma 1 yang berbuah gol, sedangkan sisanya zong semua. Peluang Marceng dan Eliano yang sama-sama tinggal tap in, mak belgenduk, bolanya melayang entah kemana. Hal-hal seperti itulah yang membedakan mengapa tim ini masih belum 100% dikatakan oke. Dan jika kita melihat Jepang, di level Asia mereka cuma butuh 1/10 peluang untuk jadi gol. Itulah kenapa mereka layak disebut sebagai tim terbaik di Asia saat ini. Yap, untuk laga melawan China, kemenangan dengan selisih 2-3 gol dirasa bukanlah hal yang mustahil buat dilakukan. Karena ya tadi, dari sisi meng-create serangan, kita sama sekali nggak kekurangan. Dan mudah-mudahan pemain bisa lebih efektif dalam mengkonversi peluang. Tapi kalau masih zong juga, mungkin Patrick Kluivert suruh main sekalian aja, kan gitu. Nah, peluang Indonesia sendiri menurut banyak prediksi untuk bisa lolos ke round 4 adalah 60-70%. Dan semisal kita harus berjibaku di round 4, so pasti kita akan ketemu tim-tim dari kawasan Timteng yang tahu sendirilah gimana. Maka dari itu kedalaman skuad menjadi salah satu kunci penting untuk memperbesar peluang menang. Karena fair aja, kita belum sekuat itu kedalaman skuadnya. Masih ada beberapa lini seperti lini tengah dan depan yang diisi pemain yang di klub masih kurang. Dan sepertinya tim pelatih juga udah berdiskusi sama PSSI terkait hal ini. Walaupun Pak Erik udah menegaskan kalau untuk laga versus China serta Jepang, tim Garuda akan memaksimalkan pemain yang udah ada dulu. Baru semisal lolos round 4, penambahan pemain mungkin bisa dilakukan.
Yap, untuk posisi depan, saat ini kita jujur aja, kita sangat bergantung pada Ole Rummenigge. Dan kalau dilihat-lihat, Ole ini tipikalnya adalah pemain yang lebih sering melebar. Sehingga untuk posisi nomor 9 yang benar-benar 100%, ya belum ada. Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Septian Bagaskara, jujur aja untuk level seperti ini mereka belum mencapai itu. Itulah kenapa di sela-sela memantau pemain yang abroad, tim pelatih sekalian mencari paling enggak satu penyerang tipikal nomor 9 yang dari sisi kematangan udah benar-benar proper buat langsung main. Bukan Jens Raven, bukan pula Mauro Zelstra, karena mereka terhitung masih mentah. Tapi dalam hal ini, Dean Zandbergen mungkin akan jadi nama yang diprioritaskan. Yap, dari sisi atribut, Dean bisa disebut sebagai nomor 9 modern. Dengan tinggi 188 cm serta postur yang proporsional, dia tentu punya keunggulan dalam duel udara serta duel 1 lawan 1. Yang mana itu dibuktikan dengan statistiknya yang telah memenangkan 91% duel area sepanjang musim ini. Kemudian keunggulan lainnya, sebagai striker modern, Dean juga mencatatkan 91% chances created, yang mana itu membuktikan kalau pemain ini gak cuma bisa ngendok di kotak penalti nunggu bola. Dan dari sisi produktivitas, dia telah mencetak 4 gol dan 3 assist musim ini. Terbaru di laga versus The Graafschap, Dean berhasil menyumbangkan 1 gol dalam kemenangan 3-1 VVV Venlo di Divisi 2 Belanda. Dan berdasarkan obrolannya dengan Yusa Nugraha, Dean mengatakan jika di timnas saat ini belum ada tipikal nomor 9 yang benar-benar murni. Itulah mengapa ia berharap bisa membantu tim dengan menciptakan kolaborasi dengan dua pemain skillful, macam Ragnar serta Ole di lini serang Garuda. Ribuan rintangan menghadang, tetap melangkah meski terserok. Darah keringat menjadi saksi setiap pada mimpi yang ku bawa. Terangi jalan dengan api, kesombongan pun tak ku hiraukan. Melawan badai cintaanku, ku tetap berdiri tegak. Perjuangan tiada berbatas, menolak segala duka dan nestapa. Takkan mundur meski. Di sisi lain ada pun nama Welber Jardim yang sangat bisa dipertimbangkan Kluivert, paling enggak sebagai tambahan opsi entah sebagai wingback ataupun gelandang bertahan. Nah, kenapa Welber? Jawabannya tentu soal kualitas serta potensi. Dan kemarin, dia baru aja menjalani debut di tim U20 Sao Paulo, usai sebelumnya hanya bermain di tim U17 dan U19. Tentu perkembangan Welber di Brazil terbilang pesat, dan ia memang diketahui sebagai salah satu talenta muda potensial di sana. Yap, di laga debut pada matchday pertama kontra Grêmio Prudente yang berakhir imbang 0-0. Welber masuk pada menit ke-77 dan bermain hingga menit 90+6. Dan sepanjang itu, pemain 18 tahun tersebut mampu mencatatkan 70% operan sukses dan meng-create satu peluang. Tentu saja, ini menjadi langkah yang baik bagi Welber. Dan diketahui kalau Welber juga telah dinotis tim junior Brazil karena memang dari sisi jam terbang internasional dia udah terbilang mumpuni. Itulah kenapa PSSI apapun caranya akan menjaga Welber agar di level senior Welber tetap bisa membela Indonesia. Karena bukan tak mungkin jika dia konsisten perform di U20 Sao Paulo, kemungkinan baginya untuk tembus tim utama juga sangat besar. Kalau itu terjadi, kans bagi Welber membela timnas Brazil juga ada. Jangan bilang gak mungkin, karena dalam sepak bola semua bisa terjadi. Karena menurut pelatih tim junior Sao Paulo, Alexandre Silva, Welber Jardim punya sisi kematangan dalam permainan yang mana itu gak banyak dimiliki oleh pemain seusianya. Dia adalah anak yang mempunyai karakter bagus. Dia menjadi teladan saat latihan dan dia pantas mendapatkan apa yang terjadi sekarang. Dia pemain berkualitas tinggi, pemain yang membaca permainan dengan baik. Dia bermain dalam pertandingan kompetitif dan dia menjalaninya dengan sangat baik. Seiring berjalannya waktu, dia semakin dewasa dan dia akan menjadi pemain bagus di posisinya. Ucap Silva dilansir dari FIFA Plus. Nah, atas dasar itu, mungkin dengan memberikan Welber debut di Timnas Indonesia Senior, paling enggak bisa untuk membuatnya tetap berseragam Garuda. Minimal masuk Garuda Calling dulu nggak apa-apa. Toh itu juga pasti membuat Welber yang udah cinta sama Indonesia, merasa jadi lebih tertantang untuk bersaing dengan bintang-bintang timnas yang dari Eropa. Dan sebenarnya Welber bisa aja semisal mengisi peran di posisi gelandang bertahan. Hitung-hitung jadi saingan Nathan lah, sebagai backup dari Joey Pelupesi, kan gitu. Jadi saksi setiap ada mimpi yang ku bawa, menuju jalan tak berujung ini, hati menuju jalan
Yap, terlepas dari apapun, benar seperti kata Pak Erik. Buat saat ini fokus dulu dengan pemain yang ada di 2 laga sisa. Barulah setelah itu, semisal Indonesia lolos ke round 4, mungkin akan ada tambahan pemain lagi. Dan Dean Zandbergen memang layak diberikan kesempatan jika ia benar-benar komit untuk Indonesia. Soal Welber Jardim, dia juga layak, tapi memang butuh waktu. Karena so pasti, bersaing di tim senior itu nggak mudah. Tapi jangan bilang nggak mungkin. Karena ingat, dia dididik di lingkungan yang sepak bolanya maju seperti Brazil. Kalau Marcelino yang didikannya Liga 1 bisa debut di timnas di usia 17 tahun, kenapa Welber yang kini udah 18 tahun nggak bisa? Ya kembali lagi, semua tergantung kualitas. Kalau tim pelatih menilai cocok, ya udah gas, kan gitu. So pokoknya buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.